Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Tidak sedikit artis di negeri ini yang pernah dituding mempermainkan agama. Tindakan yang dilakukan mereka menimbulkan kehebohan publik hingga mendatangkan kecaman dari berbagai pihak. Berikut ini adalah 7 artis terkenal Indonesia yang pernah dituding telah mempermainkan agama. 1. Lina Mukherjee. Artis yang sering berpenampilan seperti selebritis Bollywood, Lina Mukherjee diketahui sampai saat ini masih mendekam di dalam penjara, menjalani hukumannya karena membuat konten makan kriuk kulit babi yang diharamkan dalam Islam di akun media sosialnya. Akibat kasus tersebut, Lina Mukherjee divonis hukuman 2 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah oleh majelis hakim dalam sidang putusan yang berlangsung pada bulan September 2023 lalu. Sebelumnya, tindakan Lina Mukherjee sempat viral karena dianggap sudah mempermainkan agama Islam ketika membuat konten memakan babi. Dalam konten tersebut, sebelum memakan kriuk kulit babi, Lina Mukherjee mengawalinya dengan membaca Bismillah. 2. Wanda Hara. Wanda Hara sempat dituding telah mempermainkan agama Islam karena memakai busana muslimah perempuan dan mengenakan cadar saat mengikuti kajian Ustadz Hanan Attaqi beberapa waktu lalu. Terlebih lagi, dalam kajian tersebut, Wanda Hara juga diketahui duduk di syaf atau barisan perempuan, padahal pada kodratnya dirinya adalah seorang laki-laki. Akibat kasus tersebut, Wanda Hara pun dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal atau Bareskrim Polri pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024. Laporan tersebut dibuat oleh Muhammad Rizky Abdullah bersama dengan tim hukum Muslim yang merasa keberatan dengan apa yang dilakukan Wanda Hara karena dinilai telah melakukan tindak pidana penistaan agama. Kasus tersebut rupanya bukan hanya menyeret nama Wanda Hara sendiri, tetapi ada juga beberapa selebritis lain, salah satunya adalah Nagita Slavina. Netizen menilai teman-teman satu geng Wanda Hara itu seharusnya memberikan nasihat dan melarang Wanda untuk mengenakan cadar dan busana perempuan dalam kajian tersebut. 3. Atta Halilintar. Atta Halilintar juga pernah dilaporkan ke polisi oleh LSM bernama KPK atau Komunitas Pengawas Korupsi pada Rabu 13 November 2019. Atta Halilintar dilaporkan bersama akun YouTube Gunawan Swallow. Menurut keterangan Firdaus Oiwobo selaku Ketua LSM KPK, Atta Halilintar dilaporkan karena dianggap telah membuat konten yang melecehkan agama Islam. Sedangkan akun YouTube Gunawan Swallow ikut dilaporkan karena dianggap telah menyebarkan video tersebut. Menurut Firdaus, video yang seolah sedang mempermainkan ibadah sholat itu dianggap telah melecehkan agama. Ada adegan goyang-goyang sambil menerima HP, sambil teriak-teriak dan tidak sesuai itu, tegas Firdaus. Dalam penjelasannya, Firdaus mengatakan bahwa video tersebut sudah beredar setahun sebelumnya, namun kembali muncul dan viral setelah diunggah kembali di kanal YouTube Gunawan Swallow. Pihak Firdaus juga enggan melakukan komunikasi terlebih dahulu. Menurutnya, komunikasi tersebut hanya akan sia-sia. Seperti diketahui, dalam video yang sudah viral di media sosial, Atta Halilintar dituding dengan sengaja mempermainkan ayat suci Al-Quran dengan membacanya begitu lambat sebagai imam. Dalam video itu juga terlihat Atta dan adik-adiknya yang saling dorong ketika sedang sholat. Unsur lain yang dianggap mempermainkan agama dan melecehkan gerakan sholat adalah saat Atta Halilintar bersama adiknya berteriak dan menerima telepon di tengah-tengah sholat. 4. Budi Dalton. Tahun 2022 lalu, Aliansi Masyarakat Pecinta Rasulullah atau Ampera melaporkan komedian Budi Dalton terkait pernyataannya tentang miras yang dikatakannya sebagai singkatan dari minuman Rasulullah dalam sebuah konten YouTube. Dalam konten itu juga ada komedian Sule dan Mang Saswi yang dianggap ikut terlibat. Yang kami laporkan itu biasa dikenal Budi Dalton. Kedua ada Sutisna alias Sule, dan ketiga atas nama Sasongko Wijonarko alias Mang Saswi. Ketiga nama ini kami anggap telah menyinggung perasaan umat beragama, khususnya Muslim, terang Ketua Ampera Syahrul Rizal di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Rabu 23 November 2022. Menurut Syahrul, ucapan Budi Dalton dalam konten itu bermuatan sara dan dianggap telah menyinggung perasaan umat Islam.
Dari laporan ini, ketiga orang ini kami merasa bahwa dari pernyataan yang disiarkan lewat YouTube itu mengandung sara, di mana Budi Dalton secara sadar ada kesengajaan di situ, mengatakan bahwa miras adalah minuman Rasulullah. Jelas Syahrul. 5. G. Pamungkas. Komika bernama lengkap Genri Vinadi Pamungkas atau lebih dikenal dengan nama G. Pamungkas juga pernah dilaporkan ke pihak berwajib karena kasus dugaan penistaan agama ketika sedang tampil sebagai stand-up komedian. Laporan tersebut disampaikan oleh Ketua FUIB Rahmat Himran pada Selasa 23 Januari 2018 dan sudah tercatat di Bareskrim Polri. Rahmat Himran sengaja mendatangi gedung Bareskrim Polri untuk melaporkan dugaan penghinaan agama yang sudah dilakukan G. Pamungkas. Tapi ternyata kasus dugaan penghinaan agama itu sudah lebih dulu dilaporkan oleh advokat LBH Bang Japar, Khalid Akbar, pada tanggal 11 Januari 2018. Rahmat Himran sendiri mengaku sudah memiliki sejumlah bukti tambahan berupa video dalam bentuk salinan lunak maupun keras, serta komentar-komentar dari netizen yang mengecam apa yang dilakukan oleh G. Pamungkas. Dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh G. Pamungkas berawal ketika video stand-up komedi yang diunggah pada tanggal 2 November 2017 itu viral di media sosial. Pada kesempatan tersebut, G. Pamungkas membahas tentang persoalan banjir yang ia kait-kaitkan dengan agama Islam. G. Pamungkas pun dituding sudah mempermainkan agama Islam dan menyinggung ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa cobaan merupakan salah satu bentuk cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Saat sedang membahas tentang banjir itu, G. Pamungkas pun mempertanyakan soal rasa cinta Allah kepada manusia. Sesungguhnya Allah memberikan cobaan kepada yang dia cintai. Cintai apaan? Canda komedian sekaligus aktor ini. G. Pamungkas merasa cobaan banjir yang terjadi di Jakarta bukanlah bentuk cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, G. Pamungkas juga mempertanyakan mengapa pihak yang bersalah dalam musibah banjir di Jakarta pada era kepemimpinan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Anies Baswedan berbeda. G. Pamungkas heran mengapa ketika banjir terjadi di Jakarta pada era kepemimpinan Ahok, itu dikatakan Ahok yang salah. Tapi ketika banjir terjadi pada era kepemimpinan Anies Baswedan, justru dianggap sebagai musibah. Gara-gara ucapannya tersebut, G. Pamungkas pun dilaporkan kepada pihak kepolisian. 6. Andre Taulani. Tahun 2019 lalu, artis Andre Taulani juga dilaporkan kepada pihak berwajib karena ucapannya dalam sebuah program acara di salah satu stasiun TV dituding telah menghina Nabi Muhammad SAW. Andre Taulani juga dinilai telah mempermainkan agama Islam. Bentuk penistaan agama yang dipersoalkan adalah saat Andre Taulani dan Sule menjadi host sebuah acara. Saat keduanya sedang mewawancarai penyanyi Firza, Sule awalnya bertanya kepada Firza tentang alasannya menjalani bisnis parfum. Firza pun menjawab kalau dirinya mengagumi sosok Nabi Muhammad SAW yang wanginya seperti 1000 bunga. Dulu aku pernah baca kisah, jadi Nabi Muhammad dulu dia tuh aromanya 1000 bunga. Jadi berawal dari situ sih, kalau kita bisa wangi kenapa enggak? Jawab Firza. Wangi memberikan kenyamanan kepada orang-orang, sahut Sule. Namun tiba-tiba saja Andre Taulani melontarkan candaan yang dinilai banyak orang menghina Rasulullah SAW. Aromanya 1000 bunga, itu badan apa kebun? Celetuk Andre Taulani. Meski begitu, Andre Taulani menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin menghina nabinya sendiri. Nauzubillah min zalik kalau saya sampai menghina nabi saya sendiri, nabi kita semua, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tegas Andre Taulani. Andre Taulani menyampaikan pernyataan tersebut saat mendatangi kantor MUI Pusat di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Sabtu 4 Mei 2019. Saat itu, Andre Taulani datang menemui Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, Kiai Haji Khalil Nafis. Pada kesempatan tersebut, Andre Taulani juga menyampaikan permintaan maafnya melalui MUI sebagai perwakilan umat Islam atas ucapannya yang tak disangkanya bisa jadi polemik. Andre Taulani pun mengakui kalau dirinya hilaf. Namun Andre menegaskan kembali bahwa dirinya juga seorang muslim. Sebagai pemeluk agama Islam, tentu saja ia tidak mungkin menghina Nabi Muhammad SAW. Saya tentu cinta kepada Rasulullah SAW, di mana saya selalu menyebutnya di dalam ibadah saya, sholat saya, sholawat saya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati,
apabila ada candaan-candaan saya atau mungkin kata-kata saya yang secara tidak langsung menyakiti perasaan saudara-saudara semua, seluruh umat Islam. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas kehilafan dan juga kelalaian saya yang tanpa saya sengaja. Ucap Andre Taulani. 7. Putri Delina. Bersama sang kekasih Jeffrey Reksa, Putri Delina sempat menjadi perbincangan netizen di media sosial. Putri Delina dan Jeffrey Reksa menuai hujatan gara-gara sebuah permainan yang mereka mainkan ketika sedang berolahraga bersama. Dalam sebuah video yang sudah beredar luas di media sosial, tampak putri kandung Sule itu dan sang pacar tengah berada di sebuah tempat gym. Jeffrey Reksa terlihat sedang memainkan salah satu alat olahraga. Kemudian dari arah belakang, tiba-tiba muncul Putri Delina yang langsung memberikan tantangan kepada Jeffrey. Putri Delina memberikan aturan dari tantangan yang dibuatnya. Jika di antara mereka ada yang bergerak dalam permainan tersebut, maka dia harus pindah agama. Seperti diketahui, selama ini Putri Delina dan Jeffrey Reksa menjalani pacaran beda agama. Putri Delina memeluk agama Islam, sedangkan Jeffrey Reksa adalah penganut agama Kristen. Yang gerak pindah agama, ujar Putri Delina dalam sebuah video yang diunggah di akun gosip Instagram @lambegosip pada Rabu 31 Juli 2024. Setelah mendengar aturan main dari Putri Delina, Jeffrey Reksa pun langsung tak bergerak seperti batu. Jeffrey memilih untuk bertahan tidak bergerak sedikit pun agar dirinya tidak kalah dalam permainan dan menanggung resiko pindah agama sesuai aturan main dari sang pacar. Tiba-tiba saja di akhir video, Jeffrey Reksa justru bertanya kepada Putri Delina, apakah kekasihnya itu berniat pindah agama. "Sayang, kamu gak mau pindah?" ucap Jeffrey Reksa seolah menawarkan. Sontak saja, meskipun hanya konten, video tersebut langsung ramai dikomentari netizen. Bukannya terhibur, netizen malah banyak yang menuliskan komentar negatif. Mereka merasa tak terima jika Putri Delina dan Jeffrey Reksa menjadikan agama sebagai taruhan dalam permainan. "Agama kok buat taruhan dan permainan?" ujar seorang netizen disertai emoji marah. "Tren yang tidak lucu dan tidak menghibur," sahut netizen yang lain. "Sudahlah, pindah agama tuh bukan sebatas karena kalah taruhan. Kalau hatinya nggak mau ya jangan maksa," ujar yang lainnya. Seperti diketahui, Putri Delina dan Jeffrey Reksa sudah menjalin hubungan asmara sejak tahun 2020 lalu. Sekian lama berpacaran, keduanya masih belum berencana menuju ke jenjang yang lebih serius karena terhalang perbedaan agama.